Oke guys, kita berjumpa kembali di channel Z81 ya. Kita akan membahas tentang ternak sapi ya, ternak sapi Bali. Sebelum itu, yang belum subscribe, komen, share dan like, dan aktifkan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan memberikan umpan dulu ya, umpan rumput ya, rumput sapi. Oke, let's go. Oke, kita sudah memberikan umpan untuk induknya ya. Sekarang kita akan memberikan umpan untuk jantannya ya. Oke, let's go. Itulah tadi kita sudah memberikan umpan ya, umpan keduanya. Nanti selepas ini kita akan membahas tentang ternak sapi. Ternak sapi ini itu ternak sapi Bali ya. Memang enggak menghasilkan pendapatan sehari-hari. Cuman kalau untuk masa mendatang itu luar biasa ya. Ada berapa bulan kita kurang lebih 5-6 bulan itu pasti kita ada penjualan ya, kita jual dan hasilnya ya cukup lumayan ya, karena per ekornya ini bisa sampai minimal belasan juta ya, 17, 18, bahkan yang maksimum 20 lebih ya per ekornya untuk jantannya. Tetapi kalau untuk betinanya itu nggak nyampe 20-an ya per ekornya kalau udah indukan ya. Maka dari itu kami sebagai peternak di kampung sangat-sangat berharap
untuk sukses ke depannya, karena saya sendiri pun baru mulai beternak untuk sapi Bali ya, karena sapi Bali ini sangat menjanjikan ya untuk pekerjaan atau usaha ternak ke depannya. Dan saya pun membuat kandang seadanya aja. Mari kita lihat kandangnya. Ini kandangnya, kandang kami buat sendiri ya, untuk kandangnya ini untuk 3 ekor. Jadi kandang seadanya, enggak seperti yang biasanya. Ini kosong ya, karena kita umpan di luar kandang dulu. Kita lihat atapnya seadanya ya. Ini untuk 2 ekor ya, 3 ekor. Nah, ini kandangnya memang di perkebunan sawit sendiri ya. Jadi kami buat kandang seadanya. Kalau untuk di kampung-kampung ternak sapi ya termasuk lumayan lah kandang seperti ini ya. Nah, ini kandangnya untuk 3 ekor sapi ya. Dan kita sengaja umpan di luar kandang dulu. Kita umpan di luar kandang, selepas itu baru kita masukkan di kandang, baru diumpan lagi. Nah, ini dia. Ini udah 3 tahunan ya umurnya jantannya nih. Dan saya pribadi memberikan umpan alami aja ya, umpan alami, yaitu rumput hijau ya, rumput hijau. Nah, kita lihat sendiri ini rumputnya, rumput hijau-hijau segar-segar ya. Alhamdulillah dengan umpan model kayak gini sapi ini lahap juga makannya. Nah, ini indukannya. Nah, kita lihat ini indukannya. Nah, ini anaknya yang baru umur 1 bulan lebih. Umur 1 bulan lebih udah mulai belajar makan rumput ya. Kalau udah belajar makan rumput ini, udah bisa makan rumput, berarti perkembangannya untuk kedepannya cepat ya. Karena selain dia nyusu ke induknya, dia ada selingan makan rumput, walaupun rumput yang dimakannya itu ngambil yang muda-muda aja ya, ujung-ujungnya aja itu. Tapi alhamdulillah sapi baru umur 1 bulan lebih udah bisa makan rumput ya. Kebanyakan sapi kan umur 2-3 bulan itu baru belajar makan rumput. Kalau ini langsung ya. Nah, ini indukannya. Ini jujur kami sebagai peternak pingin sekali untuk usaha ternak ini sukses ya. Jadi biar kedepannya bagi peternak-peternak pemula bisa melihat kayak mana beternak sapi, karena saya banyak belajar juga untuk beternak sapi. Kebutuhan sapi ini apa ya, karena selain kita kasih makan atau umpan rumput hijau, otomatis ada juga kita konsultasi ya kepada dokter hewan untuk
segala vitamin, segala obat cacing ya. Karena sapi ini kalau cacingan ya, dia nggak bisa gemuk, walaupun makannya pun nggak seberapa ya kalau cacingan. Kalau menurut dokter hewan, kalau sapi di cacingan bulunya itu agak ngembang gitu, nggak mengkilat, dia agak kayak apa, orang kedinginan ya, orang kedinginan yang ngembang gitu. Nah, itu cacingan gitu. Jadi sapi yang sehat tuh bulunya mengkilat, mulus, nah, itu nggak cacingan dia. Tapi kita harus memberikan suntikan vitamin ya, biar terhindar namanya penyakit-penyakit apa PMK ya, dijauhkan lah ya, namanya penyakit sapi ya, PMK. Karena semua peternak dimanapun sangat-sangat menghindari namanya penyakit sapi ya, penyakit PMK namanya. Apalagi ada, saya lihat sekarang ada namanya penyakit lato-lato ya, yang benjol-benjol itu badannya, itu sangat mengkhawatirkan ya, kasihan sapinya. Jadi saya sendiri pun sering berkonsultasi dengan dokter hewan. Jadi saya ini tiap sebulan tuh 2 kali ya, 2 kali saya suruh periksa pada dokter hewan gimana sapi saya gitu, apakah sehat atau gimana, apakah ada kebutuhan lain yang harus diberikan. Nah, jujur kita sangat khawatir yang namanya penyakit-penyakit hewan ya, karena banyak kejadian-kejadian yang peternak-peternak di Indonesia yang tidak diinginkan ya. Makanya sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita antisipasi yang namanya penyakit hewan ya, terutama ternak sapi ini. Kita lihat kedua-duanya ini, induk dengan jantannya ini lahap benar makannya. Nah, ini berarti sehat sapinya sehat, alhamdulillah. Dan ini anaknya pun udah mulai belajar juga makan rumput ya. Pasti pertumbuhannya cepat ya kalau apa namanya, udah makan rumput ya. Karena rumput-rumput hijau ini khasiatnya itu luar biasa ya untuk ternak sapi ini. Saya pun perhatikan ini, anaknya ini pertumbuhannya cepat ya. Lihat, lucu dia makan rumput di gulung-gulungnya itu. Di gulung-gulungnya apa, rumput. Dia ngambil daun-daun yang muda ya. Jadi untuk batangan-batangan rumput ini enggak, dia disisakan untuk induknya. Ya, alhamdulillah, kalau memang dia sudah belajar makan rumput ya pasti pertumbuhannya cepat ya. Karena sapi ini yang perlu diperhatikan adalah apa namanya, makanannya ya, umpannya ya. Karena ternak sapi ini jaranglah nggak sukses saya lihat. Yang penting rajin, tidak tahu caranya harus bertanya, harus belajar, itulah peternak-peternak sukses nantinya. Kesuksesan itu harus kita raih dengan usaha ya, usaha bagaimana caranya ternak sapi dengan benar.
Nah, saya pun selain belajar otodidak, kami pun sering berkoordinasi dengan dokter hewan, cara-cara yang benar beternak sapi ini kayak mana. Ya, alhamdulillah dokter hewan memberikan ilmu, memberikan solusi. Sapi ini sangat mudah ya untuk kita ternak. Yang penting kita harus menjaga kesehatannya juga ya, karena kebanyakan saya lihat peternak-peternak di kampung ini hanya memberikan umpan, memberikan air, tapi tidak memberikan segala perawatan dari dokter hewan ya. Jadi tiba-tiba sapinya dilihat segar hari ini, besok udah terduduk sapinya, karena kita tidak tahu, karena dia nggak tahu bahwa sapi ini ada penyakit gitu. Makanya saya sering nggak mau kecolongan, saya sering berkoordinasi dengan dokter hewan untuk memeriksa sapi-sapi saya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi untuk usaha apa aja, yang penting kita rajin dan mau berjuang, insya Allah apapun usahanya pasti sukses gitu. Tapi yang paling menjanjikan ternak sapi ini ya, walaupun enggak tiap hari ada penghasilannya ya, enggak tiap bulan, tapi ya lumayan. Kalau untuk 5-6 bulan ya pasti alhamdulillah. Untuk kesuksesan itu tidak segampang untuk membalikkan telapak tangan ya. Meraih kesuksesan harus berjuang ya. Saya sendiri pun berjuang dari nol ya, harus berjuang dari nol. Selain kita berjuang, kita harus berdoa ya, berdoa supaya apa yang kita usahakan ini bisa sukses ya, insya Allah. Nah, ini baru berapa hari yang lalu saya diberikan obat lalat ya, obat lalat dari dokter hewan. Itu enggak saya bawa hari ini ya. Itu per bungkusnya kalau tidak silap saya, berat bersihnya satu bungkus itu 50 gram ya. Itu harganya di sini di tempat kami 50.000 dari dokter hewannya sendiri. Tapi kalau beli di toko-toko di luar dari dokter hewan, mungkin di toko-toko ada, mungkin nggak nyampe ya 50.000 per bungkusnya. Itu khusus untuk sapi, kita semprotkan ke badannya supaya lalat nggak hinggap di badan sapi. Makanya kalau udah dimasukkan dalam kandang ya tetap saya semprot, karena lalat ini sangat mengganggu sekali sapi-sapi. Tapi kadang-kadang kita udah semprot, sapinya kena hujan ya hilang anunya, racun semprotnya. Ya siapapun yang beternak sapi pasti mau sukses ya, tetapi banyak cara, banyak perjuangan yang perlu kita lalui ya. Kalau baru 2-3 ekor ya saya harap itu baru mulai dari nol ya. Nah, beternak ini apa kata orang, gampang-gampang susah. Yang susahnya itu kalau bagi saya cari umpannya ini, cari umpannya, pakannya ini, rumputnya. Tapi di tempat kami sini kalau untuk umpan ini nggak khawatir ya, karena umpan di sini sangat istimewa bagi saya, masih banyak.
Kalau di tempat-tempat lain saya nggak tahu juga. Ini pagi kita umpan, berikan umpan, sorenya kita kasih umpan lagi, malamnya kita kasih umpan lagi. Jadi 3 kali ya, sehari semalam itu 3 kali. Itu menurut konsultasi dari dokter hewan ya, karena sapi ini untuk cepat pertumbuhannya itu diperbanyaklah umpannya kalau malam katanya. Tapi kalau untuk siang hari, kalau untuk di lahan-lahan sawit ini ya kita kasih umpan seadanya aja, karena selain dia makan umpan ya bisa mencari umpan sendiri. Di lahan-lahan sawit kami ini. Nah, ini kami sengaja kalau untuk memberikan umpan di tempat lapang gini ya. Ini lapang tempatnya ini, dekat kandangnya ya. Kita lihat sendiri di bawah di sebelah sana itu kandangnya. Jadi sebelum kita masukkan dalam kandang, kita kasih umpan dulu di luar. Ya, untuk mencapai kesuksesan beternak sapi ini apa ya? Saya pikir usaha yang menjanjikan ya beternak sapi ini. Banyak sih usaha-usaha lain selain dari ternak sapi. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih ternak sapi ya, karena sangat menjanjikan untuk sukses ya. Karena banyak juga orang beternak sapi ada niat, tetapi mungkin rezekinya nggak ke situ, ke ternak sapi kayaknya. Jadi apa namanya, putus di tengah jalan. Jadi nggak nggak konsisten gitu. Mungkin rezekinya yang nggak ke ternak sapi, mungkin dia ke usaha lain, mungkin di ternak kambing atau ternak ayam atau domba atau gimana lah. Karena banyak usaha-usaha ternak ini selain dari sapi, kan banyak sapi, kerbau, domba, kambing, ayam. Kalau saya sendiri, saya lebih memilih, kalau disuruh memilih ternak hewan mana ya saya pilih ternak hewan sapi ini, karena sangat menjanjikan kesuksesan di masa depannya. Masa depan sangat menjanjikan sekali. Nah, sapi ini boleh dikatakan beranak ini hampir tiap tahun ya, karena dia beranak, habis beranak kurang lebih 1 bulan lebih, habis beranak dikawinkan lagi. Jadi habis kawin tuh saya lihat kalau sapi ini kurang lebih 2 bulan atau 2 bulan lebih tuh udah kelihatan dia apakah ini udah ngandung atau belum. Tapi rata-rata kalau udah beranak 1 bulan lebih atau bahkan 2 bulan itu pasti kalau udah dikawinkan pasti ngandung lagi dia. Jadi sapi ini mengandung sama dengan manusia ya, 9 bulan. Nah, 9 bulan lamanya mengandung baru beranak. Nah, beda dengan hewan kayak kucing. Kalau kucing kurang lebih 3-4 bulan udah beranak dia. Kalau sapi ini sama dengan manusia ya, sama dengan manusia itu 9 bulan. 9 bulan. Jadi kalau habis melahirkan 1 bulan atau 40 hari ya, kurang lebih 40 hari itu dikawinkan, kita tunggu 2 bulan, 1 bulan lebih atau 2 bulan pasti mengandung dia. Jadi 9 bulan mengandung, 2 tambah 2 bulan, habis dikawinkan tambah 2 bulan berarti 11 bulan. 11 bulan tambah dari beranaknya masa dikawinkan
1 bulan lebih, berarti kurang lebih 1 tahun. 1 tahun beranak lagi. Sedangkan sapi saya ini saya hitung-hitung kurang lebih 13 bulan, nggak nyampe 14 bulan ya, 13 bulan lebih untuk beranak lagi. Jadi saya anggap 1 tahun 1 bulan itu beranak lagi. Jadi dalam waktu 1 tahun 1 bulan pasti beranak. Itulah saya lihat beternak sapi ini sangat menjanjikan sekali. Makanya saya pribadi sangat antusias sekali, sangat minat sekali untuk beternak sapi. Karena penghasilannya beternak sapi ini alhamdulillah lumayan saya lihat. Karena di kampung kami sini, di desa kami ini, yang asli sukses beternak sapi ya, tapi dia tidak mengurus sapinya. Dia suruh orang lain yang mengurusnya. Itu sapinya sapi Bali semua ya, nggak ada sapi lain, hanya sapi Bali. Itu orang lain yang merawat sapinya. Jadi per induk ini dia kasih orang untuk ternaknya ya, 1 induk. Jadi kalau beranak pertama itu bagian yang merawat sapinya ya. Jadi beranak kedua nanti baru pemilik sapi. Jadi 2 kali beranak, udah untung yang pemeliharanya ya, yang memelihara sapinya. Jadi kalau kita mau memelihara sapi yang bagian tidak ada sapinya, paling kita menghabiskan waktu 2 tahun lebih lah, nggak nyampe 3 tahun kita udah punya sapi 1 ekor. Kenapa? Karena kita langsung menghidupi indukan gini. Jadi kita nggak merawat dari kecil. Jadi udah siap dikawinkan sapinya, kita boleh dikatakan meminjam lah ya, atau membantu orang yang beternak sapi orang gitu. Jadi kita beternak 1 ekor ini 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih kan udah pasti beranak 2 kali ya. Jadi si peternak ini dapat 1 ekor, si pemilik sapi dapat 1 ekor ya. Jadi kalau kita udah dapat 1 ekor, kita masih mau ngelanjut lagi untuk menternakkannya, ya pasti kita nunggu lagi 2 tahun lebih lagi ya, 2 tahunan lah gitu, biar dapat lagi 1 ekor. Jadi kita dapat 2 ekor, si pemilik sapi dapat 2 ekor. Berarti kita harus menternakkan sapi ini, kalau untuk mendapatkan 2 ekor, kita harus menghabiskan waktu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun itu baru dapat 2 ekor ya, tanpa kita mengeluarkan biaya ya, hanya mengeluarkan tenaga. Ya artinya kita mengeluarkan tenaga dan waktu mengambil umpannya ini. Tapi kalau saya sendiri, saya enggak menternakkan sapi orang. Saya beli anakan ya, umur kurang lebih umur 7 bulanan ya. Umur sapi itu belum nyampe 1 tahun, baru 7 bulanan. Apa kata orang di sini, lepas nyusu dari induknya, karena induknya udah ngandung lagi, lepas nyusu dari induknya saya beli. Saya beli ini kurang lebih umur 7 bulan, saya pelihara. Jadi kurang lebih umur 2 tahunan umur sapi ini saya kawinkan.
Dan alhamdulillah saya kawinkan pertama kali langsung jadi ya, langsung ngandung. Dan sampai saat ini udah 3 ekor anaknya ya. Jadi kalau untuk peternak-peternak yang lain yang pemula, kalau modalnya kuat, modalnya banyak, kalau mau cepat sukses, beli indukan yang asli indukan ya, yang siap siap dikawinkan. Beli 3 atau 4 ekor atau 5 ekor, itu cepat prosesnya untuk sukses ya. Karena kalau misalnya kita beli indukan 5 ekor ya, 5 ekor yang siap untuk dikawinkan ya, berarti sekali beranak dia kita hanya membutuhkan waktu 1 tahun ya, membutuhkan waktu 1 tahun udah dapat 5 ekor. Udah pasti 5-5-nya beranak, tapi indukan yang udah siap udah siap beranak gitu ya, udah siap dikawinkan gitu ya, umur 2 tahunan. Tapi ya jujur itu modal kuat lah kalau untuk indukan sapi Bali ya. Karena kalau umur 2 tahunan sapi itu, indukan sapi itu yang siap untuk dikawinkan, itu harganya lumayan per ekornya ya. Nggak ada yang di bawah 10, di atas 10 semua. 14 sampai 15 juta ya per ekornya. Jadi kalau mau beli indukan 5 ekor yang udah siap semua dikawinkan, berarti kalau per ekornya harga 15, berarti kalau 5 ekor ya 75 juta ya. 75 juta dalam waktu 1 tahun kita merawatnya, boleh dikatakan modal kita udah pulang ya. Karena 5-5-nya beranak, otomatis boleh katakan dah kembali modal lah ya, bahkan lebih. Karena 5-5-nya ini belum tahu kita apakah anaknya ini betina atau jantan gitu lah. Kalau jantan ya pasti mahal ya, pasti mahal harganya. Jadi kita hanya membutuhkan waktu 1 tahun, itu otomatis kembali modal, udah kembali modal lah ya. Jadi bagi yang peminat beternak sapi ini, kalau mempunyai modal kuat ya, punya modal banyak, nggak perlu banyak-banyak lah ya, cukup 100 juta modalnya ya, beli indukan 5 indukan atau 6 indukan gitu, insya Allah. Tapi indukan itu yang udah siap ya, udah siap udah siap dikawinkan dengan jantannya. Kalau untuk jantannya beli indukan aja, jantannya ini saya pikir nggak perlu ya, nggak perlu kita beli. Karena jantan ini kalau kita mau beli lumayan harganya, 17 sampai 20-an per ekornya ya, kalau udah gede kayak gini. Sedangkan ini pedetan saya ini, anak sapi saya ini baru umur 1 bulan lebih, udah diminta orang 5,5 juta. Saya bilang saya nggak jual, belum ya. Nah, nggak tahu lah nantinya ya kalau udah besar, karena sayang bah, baru umur 1 bulan lebih udah diminta orang 5,5 juta ya. Saya bilang belum, saya akan masih pelihara karena ini jantan ya, ini sangat menjanjikan ya. Saya paling pelihara kurang lebih 1 tahun. Kalau untuk 15 sampai 17 juta udah pasti di tangan ya, karena jantan baru umur 1 tahunan gitu ya. Ya tapi tergantung dari perkembangan sapinya sih. Tapi
Saya tidak sombong karena bibit sapi saya ini memang bibit sapi Bali Super ya, besar-besar. Lain dengan kalau Banten ya, Banten besar ya, besar dari ini. Tapi ini kan sapi Bali, ini kan peranakan Banten, sapi Banten yang asli Bali itu. Jadi saya ini belum fokus untuk beternak, karena ada yang saya review lah video saya ini, karena video-video sebelumnya udah saya bahas bahwa saya beternak ini belum fokus beternak karena saya pun masih bekerja di luar, jadi belum fokus beternak. Saya udah bertekad kalau indukan ini sudah ada 2-3 ekor indukannya, mungkin saya udah fokus ke ternak aja karena sangat menjanjikan sekali ya. Jadi bagi kawan-kawan yang pingin beternak sapi Bali, kalau punya modal kuat, saya sarankan nggak perlu tabung di bank ya, nggak perlu tabung di bank. Kalau memang ada bakat untuk beternak sapi, bagusnya modalnya itu dibelikan sapi aja, sapi Bali ya, tapi sapi Bali ya, jangan sapi-sapi lain. Kalau sapi Bali ini boleh dikatakan kebal penyakit ya, agak kebal lah daripada sapi-sapi pada umumnya seperti limosin, simental. Memang limosin dengan simental ya besar-besar sapinya, tapi gimana ya, saya kurang minat lah ya. Kalau bagi saya sih saya kurang minat. Modalnya pun harus kuat juga kalau sapi-sapi besar-besar gitu. Tapi saya rencana ya, ini perencanaan saya. Saya rencana mau beli pedetan sapi limosin ya, yang jantannya. Beli pedetannya, saya mau pelihara. Jadi maksud saya mau silangkan ya, mau kawinkan dengan sapi Bali ini. Gimana hasilnya gitu lah. Tapi itu baru rencana ya. Ya mudah-mudahan tercapai ya rencana saya. Diaminkan ya bagi para penonton setia saya. Insya Allah bantu doanya, semoga ternak sapi saya ini bisa sukses seperti peternak-peternak sapi di Indonesia yang sudah sukses ya. Karena beternak sapi ini kalau kita mulai dari nol harus punya tekad, punya niat, dan yang paling utama punya modal ya, terutamanya karena sapi nggak ada yang murah ya, nggak ada yang murah, jadi harus punya modal ya. Kalau nggak mampu 4-5 ekor beli indukan ya 2-3 ekor, atau kalau mau kecil-kecilan 1 ekor aja ya, 1 ekor pun ya. Tapi kalau untuk cepat sukses, kalau 1 ekor ya lama, karena per tahunnya ya 1 ekor apa namanya anaknya gitu. Itulah di kampung kami ini baru 1 orang lah yang sukses tuh. Kalau boleh dihitung sapi Balinya itu indukannya itu hampir ratusan ekor ya. Tapi dia nggak merawatnya ya, nggak diternakkannya sendiri, karena diternakkan orang lain. Jadi 1 ekor diternakkan si A, 1 ekor diternakkan si B, 1 ekor diternakkan si C. Ya perkembangannya sih ya lambat karena harus berbagi gitu lah. Jadi nunggu 2 tahun, 2,5 tahun ya, 2,5 tahun 2 ekor ya pulang ke kita 1 ekor anaknya ya. 2 kali beranak baru kita dapat 1 ekor. Jadi yang menternakkan sapi kita dapat juga 1 ekor ya. Nah itu kalau masyarakat yang mau menternakkan sapi orang, mau dari kecil-kecilan ya butuh waktu 2 tahun lebih baru dapat 1 ekor ya. Nah itu kalau mau sukses
kecil-kecilan tidak apa-apa, tapi saya pribadi bercita-cita indukan ini cukup 5 ekor. Mungkin 5 ekor masih mampu lah saya merawatnya sendiri ya. Karena apa, merawat sapi ini kalau terlalu banyak, kalau tidak sendiri tidak mampu ya, karena umpannya ini. Mengambil umpannya ini yang luar biasa. Maka dari itu alhamdulillah sekarang indukan udah 2 ekor, karena anaknya yang pertama ini kan indukan yang pertama ya, yang saya pelihara dari kecil, karena saya beli dari kecil. Anak pertamanya itu indukan juga, tapi indukannya tidak ada di sini ya. Saya ikatkan di sawit saya yang di sebelah, nggak di sini, nggak saya gabung di sini. Itu udah ngandung juga, bentar lagi beranak dia. Jadi yang saya fokuskan di sini jantannya ini, karena ini udah melahirkan, udah beranak ini, jadi saya fokuskan di sini. Ya mudah-mudahan ini udah ngandung ya, karena ini udah saya kawinkan. Minggu lalu saya kawinkan ini, udah saya kawinkan. Jadi saya tunggu harus 1 bulan atau 2 bulan baru saya panggil dokter hewan untuk mengeceknya apakah udah ngandung. Kalau udah ngandung berarti saya nunggu indukan yang satu itu. Kalau indukan yang satu udah beranak, jantannya ini saya pindahkan ke sebelah, ke indukan yang satu, biar beradaptasi dulu. Ya mudah-mudahan cepat perkembangannya, cepat menunggu kesuksesan itu udah lumayan lah ya, itu menuju kesuksesan ya. Alhamdulillah kalau untuk indukan 2 ekor ya, berarti per tahunnya boleh dikatakan dapat 2 ekor lagi anaknya kan. Tapi anaknya ini jantan ini yang satunya ya. Mudah-mudahan yang indukan satu itu beranak nanti betina ya. Jadi kalau beranak betina berarti calon-calon indukan 3 ekor. 3 ekor ya alhamdulillah lah ya. Lumayan anaknya nih, udah makan rumput, nyusu lagi ya, ngempen lagi sama induknya ya. Nah ini kita lihat bodi anaknya ini jantan ya, jantan ya guys. Ini umur 1 bulan lebih ya, 1 bulan 1 minggu lebih. Saya lupa itu hari tanggalnya ya, kalau tidak silap saya bulan puasa itu hari ya, bulan puasa lahir ini. Akhir bulan puasa ya lahir ini, beranak. Jadi udah 1 bulan lebih umurnya, belum nyampe 2 bulan, baru 1 bulan 1 minggu kah, 1 minggu lebih. Saya lihat perkembangannya nih cepat sekali ya, karena yang di sana itu anak kedua ya, yang jantan yang besar tuh itu umur 1 bulan 2 bulan belum bisa dia makan rumput nih, belum bisa makan rumput. Kalau tidak silap saya umur 3 bulanan lah, 3 bulan lebih itu baru belajar makan rumput ya, yang di sana itu. Nah, kita lihat sendiri gede ya, sudah banyak pembeli-pembeli sapi yang naksir. Kemarin ada lagi yang datang ke rumah pembeli sapi itu ya, yang orang bisnis sapi di kampung kami, menanyakan di mana sapinya, dijual enggak. Saya bilang belum ya, nggak tahu lah nantinya. Kalau untuk sekarang sih belum, karena kami masih membutuhkan ini jantannya, karena sapi saya yang indukan saya yang satu itu bentar lagi beranak. Kalau udah beranak itu udah pasti mau dikawinkan lagi. Jadi kalau nggak ada jantannya ini ya gimana mau ngawinkannya ya.
Nah, ini aja masih bayi, baru lahir, jantan sih, tapi masih bayi, mana bisa ya, belum bisa. Karena jujur di kampung kami ini peternak-peternak itu jarang yang ada memelihara apa jantannya nih. Kalau tidak silap saya di sini hanya ada 3 ekor jantannya. Punya saya satu, punya tetangga saya satu, dengan di dusun sebelah itu. Satu desa sih tapi dusun sebelah 1 ekor. Kebanyakan betina semua. Kebanyakan indukan semua ya. Jadi kebanyakan nih kalau mau dikawinkan tuh kadang berbayar. Tapi saya kemarin ada tetangga, ada 2 ekor sapinya datang, gimana saya mau kawinkan sapi saya dengan jantannya punya saya bilang ya nggak apa-apa. Dia nanya masalah pembayarannya gimana, saya bilang nggak usah bayar-bayar loh ya, nggak usah bayar-bayar ya, syukur-syukur bisa menolong atau mengembangkan peternak tetangga ya. Jadi selain kita meraih kesuksesan, tetangga pun harusnya meraih kesuksesan juga untuk beternak. Karena saya pernah mengalaminya sendiri. Saya memelihara indukan ini nggak ada jantannya, saya bingung. Jadi kebetulan ada tetangga juga yang punya jantan tapi harus bayar, yang nggak apa-apa saya bilang. Alhamdulillah saya kawinkan itu hari pertama kali saya kawinkan indukannya ini langsung ngandung. Jadi saya bayar 250 kalau tidak silap saya pada waktu itu, karena memang perjanjiannya harus bayar katanya. Jadi nggak apa-apa, saya setuju untuk bayar. Tapi saya pribadi kalau ada peternak-peternak kawan-kawan yang di kampung ini yang mau kawinkan sapinya dengan jantan punya saya ini, ya gratis saja lah, nggak apa-apa saya bilang. Anggap ya kita tolong menolong, anggap ya amal jariah. Karena setiap manusia mempunyai memerlukan pertolongan ya. Jadi kalau saya bisa memberikan pertolongan, apa salahnya gitu lah. Kalau itu saya pribadi ya, kalau saya pribadi. Tapi kan lain-lain orang itu kan lain prinsipnya. Karena beternak sapi ini ya itulah, gampang-gampang susahnya ini ngambil umpannya ini ya. Jadi saya mengambil umpannya, selain saya mengupah orang kalau saya sempat nggak kerja, karena saya tiap hari Jumat ya, tiap hari Jumat itu saya off. Jadi saya bekerja itu dari Sabtu sampai ke Kamis. Dalam seminggunya itu dari Sabtu sampai Kamis saya bekerja di perusahaan. Jadi Jumatnya ini saya off, karena Jumatan ya, kewajibannya sebagai seorang muslim, apalagi seorang laki-laki, kewajiban selain sholat 5 waktu kan kita harus menjalankan kewajiban kita sholat Jumat. Jadi 1 hari off tuh kadang paginya tuh saya ke kebun sawit nih, ke kebun sawit yang di sebelah sana, yang agak nggak seberapa jauh sih dari sini, kurang lebih 2 kiloan. Nah, itu sambil melihat-lihat kebun sawit saya yang di sebelah, sambil saya ngambil umpannya ini ya. Jadi saya di rumah itu istirahat, paling habis Jumatan tuh baru istirahat 2-3 jam istirahat di rumah, membagikan waktu untuk anak-anak dan keluarga ya di rumah pastinya. Karena selama seminggu kita bekerja di luar, jadi dalam seminggu ini kita berikan waktu juga untuk keluarga ya. Jadi 2-3 jam di rumah, turun lagi sorenya nih melihat perkembangan sapi kami, sambil memberikan umpan, sambil melihat-lihat apakah ada kendalanya ya. Nah, selain kalau saya bekerja, saya nggak sempat, kadang-kadang istri saya yang memberikan umpan ini ya. Nah,
mengeluarkan dari kandang, memasukkan dalam kandang. Kadang istri saya kalau saya nggak sempat, kalau saya bekerja ya. Nah ini pun nggak jauh dari rumah ya, kurang lebih 300-an meter dari rumah, dari perkampungan. Nah, kita pun dengar itu suara musik dari kampung ya. Nah, karena kebetulan hari ini ada orang nikah di kampung kami ini, jadi suara musiknya sampai ke sini kedengarannya. Karena memang udah masih dekat ya, kurang lebih 300-an meter. Nah ini pun kebun sawit kami ini saya jadikan ternak sapi ini di tepi jalan raya ya, tepi jalan antar provinsi, antara provinsi apa namanya, Kalimantan Barat dengan calon provinsi Kapuas Raya ya. Kita lihat. Ini asli sapi Bali Super ya. Beda pada sapi-sapi pada umumnya. Memang kebanyakan sapi Bali, tapi sapi Bali kan ada jenisnya. Kita lihat ini perkembangan induknya nggak seberapa gemuk, memang sengaja saya nggak gemukin ya, karena ada video saya sebelumnya itu indukan ini cukup besar gini nggak apa-apa, udah cukup. Jadi untuk beranak nanti itu mudah dia. Kalau terlalu gemuk sakit beranaknya, kasihan dia. Itulah guys, jadi bagi para kawan-kawan yang baru bercita-cita ingin memulai beternak sapi, saya sarankan kalau memang punya modal, beli indukan yang siap untuk beranak kalau mau cepat sukses ya. Jangan beli anakannya ya. Anakannya sih memang murah, tapi kita memerlukan waktu lama. Apalagi kalau kita beli anakan yang baru usia 7 bulan 8 bulan ya, kita memerlukan waktu 1 tahun 2 tahunan tuh untuk memeliharanya baru siap kawin. Jadi untuk cepat mendapat kesuksesan itu bertahun-tahun ya, memang murah harganya. Makanya saya bilang, saya sarankan kepada kawan-kawan yang ingin beternak sapi Bali ya, yang terutama di kampung-kampung ya, kalau mempunyai modal, apa salahnya langsung beli indukan yang siap beranak. Kalau ada modal ya langsung yang siap beranak, beli 3-4 ekor atau 5 ekor beli 5 ekor ya, insya Allah 1 tahun lebih, nggak nyampe 2 tahun lah ya, kita pelihara, boleh dikatakan kembali modal, udah pulang modal kita ya. Anggap ya kita membeli 13-14 juta indukannya ya, yang darah ya, yang siap untuk dikawinkan, anggap ya harganya 13-14 sampai 15 juta. Berarti kalau 5 ekor ya kurang lebih 75 jutaan ya. Daripada diamkan modal kita di bank, berkembang tapi perkembangannya tuh kurang ya. Jadi kalau untuk perkembangannya cepat, ingin sukses ya, dalam waktu 1 tahun, anggap ya lah 2 tahun, modal kita yang 75 juta ini udah kembali ya, udah pulang kembali lagi. Jadi kita hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun ya, 1 tahun peliharanya, 1 tahun pelihara anaknya, kembali modal ya. Jadi kalau untuk beternak sapi ini sangat-sangat menjanjikan lah, sangat saya sarankan bagi kawan-kawan yang ingin mencari usaha apa yang ingin diusahakan, beternak apa
Ya kalau saya pribadi saya lebih memilih beternak sapi ya. Ya. Ya, tapi ada juga kawan-kawan yang ingin beternak kambing, domba, boleh juga, tergantung minat kita masing-masing ya. Beternak domba ataupun kambing boleh katakan sukses juga, kurang lebih dengan sapi. Nah, sapi ini jarang ya namanya beranak itu langsung kembar gitu, jarang. Kalau di kampung kami ini belum ada ya, belum ada yang beranak kembar sapi. Tapi di tempat-tempat lain banyak saya lihat gitu. Apalagi di channel-channel YouTube saya lihat itu kadang ada yang beranak 2, ada yang beranak 3 ya, kembar ya. Tapi kalau di kampung kami belum ada. Tapi kalau kambing ya, kambing atau domba itu rata-rata itu kembar ya. Kalau sekali beranak itu kadang 2 ya, kadang 3, jarang yang beranak 1. Makanya saya bilang kalau beternak domba atau kambing ya sukses juga sih. Cuma kan harganya itu kan tidak sebanding dengan beternak sapi ya. Mungkin kalau kambing per ekornya paling 1 juta lebih atau bahkan sampai 2 jutaan aja per ekornya ya. Ya tapi sukses juga. Karena kambing ini pun cerewet makannya ya. Yang saya paling nggak suka kalau ternak kambing ini, hujan teriak dia nggak mau kena air, kandangnya pun harus steril ya, harus di lantai, nggak boleh di tanah ya. Kalau sapi ini bebas ya, mau di tanah kah mau di lantai kah ya, sapi ini. Lagi pula nggak cerewet dia masalah makanan, rumput apa aja kita kasih dia kan. Yang penting bukan rumput yang memabukkan ya, kan ada rumput juga yang bisa mabuk ternak ya, ada juga itu rumput. Jadi kita harus pandai-pandai juga mengambil rumput, jangan asal ngambil aja rumputnya. Nah itulah kawan-kawan yang ingin sukses, usaha apa yang paling tepat kalau punya modal, karena kita ini manusia kan punya cita-cita pingin sukses ya, tetapi banyak yang bingung usaha apa yang bisa cepat sukses ya. Ada juga bilang berdagang ya. Kalau berdagang silahkan berdagang di kota-kota, jangan berdagang di kampung-kampung ya. Karena saya pernah mengalaminya, saya berdagang di kampung-kampung itu susah. Susah apanya? Susah orang ngutang tuh. Ngutang orang sana sini, namanya di kampung-kampung ya. Ngutang sana, ngutang sini, 3-4 bulan nggak dibayar-bayar, menumpuk bonnya di sini, pindah lagi ke warung sebelah, bon lagi di situ, 2-3 bulan kembali lagi ke warung kita, ngebon lagi, utang yang lama aja, bon yang lama aja belum dibayar, nambah lagi yang bon baru. Jadi kita mau kembalikan modal ini kayak mana? Kita kita nagih mereka yang marah, jadi serba salah ya. Makanya saya bilang sama orang rumah ya, istri saya, daripada kita membuat masalah banyak dosa, ngomongin orang, bagus warungnya ditutup aja, karena itu banyak mengundang masalah ya, terutama masalahnya kalau orang ngebon ya. Lebih bagusnya itu, apalagi kalau berjualan di kampung-kampung ini, buka warung di kampung-kampung ini banyak persaingan ya, terutama persaingan harga. Pasti pembeli ini membanding-bandingkan dengan harga warung sebelah, warung yang itu, di banyak persaingan. Tapi kalau untuk beternak sapi, saya bilang itu nggak ada persaingan, tergantung masing-masing kita mau ngurusnya. Kita rajin ngurusnya, sapi kita sehat gitu ya, nggak mau ngurusnya dibiarin kayak gitu asal makan aja ya, kesuksesan itu jauh.
Jadi beternak atau berkebun sawit gini nggak ada namanya persaingan, nggak ada. Tapi namanya berdagang itu banyak persaingan sekali. Ya, jadi kawan-kawan yang ingin memulai usaha masih bingung, usaha apa yang cocok, apa yang minatnya itu dari minatnya itu untuk usaha itu apa? Apakah minatnya untuk beternak, minatnya untuk jualan online, minatnya kan banyak usaha-usaha yang lain ya. Tapi kalau saya pribadi ya usaha ternak sapi ini asli nggak ada persaingan ya, nggak ada persaingan kecuali di kota-kota ya. Kalau di kota-kota itu beternak sapi ini kan, beternak di kota-kota itu kebanyakan kan hanya beternak di ternaknya 2-3 bulan sampai 4 bulan dijual lagi, hanya digemukkan aja. Dia kan memang udah sapi besar-besar gini ya, sapi-sapi yang kurus misalnya dibelinya digemukkan baru dijual lagi. Jadi nggak betul-betul beternak mencari anakan kayak gini ya. Dia hanya menggemukkan sapi supaya keuntungannya tuh ada gitu loh ya. Tapi kalau kawan-kawan yang di kampung-kampung yang ingin beternak sapi di kampung-kampung, saya sarankan kalau punya modal tadi saya bilang belilah sapi indukan ya. Kalau perlu perbanyak aja indukannya, tergantung kemampuan kita ya. Kalau kita punya modal banyak misalnya mampu membeli 5 ekor, kita pikir juga apakah kita mampu merawatnya 5 ekor ini. Karena jujur saya bilang, saya pribadi ya baru 3 ekor udah kewalahan saya ngambil rumputnya ya. Bahkan saya mengupah orang ya mengambil rumputnya ya. Jujur saya bilang di kampung kami ini kalau menyuruh orang mengambil umpannya ini ya, rumput biasa ini, itu per karungnya itu 20.000 ya. Jujur saya bilang 20.000. Jadi sekarung ini satu kali aja kita ngumpannya ini. 1 ekor 1 karung, 1 kali ngumpannya. Jadi kalau 2 ekor ya berarti 2 karung. Satu kali ngumpan. Jadi kalau sehari 2 kali ngumpannya berarti kalau 2 ekor memerlukan 4 karung ya. Pagi misalnya 1 karung 1 ekor, 2 ekor berarti 2 karung. Sore nanti 2 karung lagi karena 2 ekor. Jadi kalau punya saya 3 ekor ya harus 6 karung dong. 6 kali 2 udah 100 lebih ya. Tapi kalau kawan-kawan yang fisiknya kuat ataupun memang nekat, nggak perlu mengupah orang ya, nyari sendiri mampu ya silahkan, nggak jadi masalah menghidupi indukan 5 ekor nih. Ataupun dikembalakan di nggak ditali gini ya, di kandang. Kalau punya kebun luas ya, kalau indukan misalnya 5 ekor punya lahan 1 hektar atau 2 hektar lahan kosong ya, lahan kosong nggak ada apa-apanya ya, silahkan diberikan kandang keliling, lokasinya itu tanahnya baru dilepas di dalam situ. Itu lebih aman lagi, lebih praktis. Kita nggak perlu mengambil umpannya, pakannya, karena dia mencari pakan sendiri ya, berkeliling di dalam situ di lahan 2 hektar itu ya. Apalagi punya lahan sawit gini ya, udah besar gini, punya 2 hektar 1 amparan misalnya, untuk menghidupi 5 ekor indukan lumayan loh itu. Nggak perlu kita ngarit ya, nggak perlu kita ngarit ngambil umpannya ya, cukup dilepas aja di dalam. Tapi harus dipagar. Kalau nggak dipagar ya kemana-mana nantinya. Takutnya kemana-mana. Jadi kalau
kawan-kawan ingin memulai usaha ternak sapi, ya saya sarankan silahkan ya, silahkan. Itu usaha ternak sapi sangat-sangat menjanjikan untuk sukses ya, jujur saya bilang sangat-sangat menjanjikan untuk sukses. Jadi kalau ingin cepat sukses, kita punya modal banyak, silahkan beternak sapi. Kalau itu minat Anda untuk beternak sapi, saya sarankan yaitu tadi, beli indukan banyak ya, tapi beli indukan yang siap, yang saya katakan tadi, yang siap untuk dikawinkan ya, indukan darah gitu ya, yang udah besar. Saya jujur saya bilang 1 tahun bahkan sampai 2 tahun itu udah kembali modal kita ya, 2 tahun aja udah kembali modal. Tapi kalau mau lebih untung lagi, beli anakan aja. Tapi itulah memerlukan waktu lama juga, karena beli anakan nggak mungkin langsung dikawinkan karena masih anakan gitu ya. Jadi memerlukan waktu bertahun-tahun juga kita peliharanya ya. Makanya saya sarankan beli indukan aja kalau memang modal kuat, mampu merawatnya 5 ekor indukan, itu lebih bagus lagi, karena lebih banyak indukan itu lebih bagus lagi, karena lebih cepat perkembangannya, lebih cepat menuju kesuksesannya. Kalau masih bingung untuk usaha-usaha, nggak ada persaingan dalam usaha itu ya, ternak sapi ini jujur nggak ada persaingan. Kecuali kita dagang sapi, itu banyak persaingan, karena persaingan masalah harga. Tapi kalau beternak sapi itu nggak ada namanya persaingan. Nggak mungkin lah orang saingkan, oh ternaknya si anu gini ya, ternaknya si B, si C, nggak ada. Kebanyakan orang itu usaha jualan ya, mau jualan sapi, mau jualan baju, mau jualan sembako, pasti ada persaingan. Kalau di sini misalnya dagangan kita mahal, otomatis orang kan nyari yang murah. Siapa sih yang mau beli yang mahal kalau ada yang murah, kan gitu. Sama dengan pembisnis sapi nih, pedagang-pedagang sapi nih, kalau memang ada sapi yang murah, ngapain kita beli yang mahal? Lo kualitasnya aja sama kan gitu. Di sana misalnya sapi Bali, ini pun sapi Bali, tapi yang ini misalnya mahal, yang di sana murah, ya pasti saya sendiri pun tetap milih yang murah, karena pingin untung dong. Namanya juga pedagang kan, bisnis. Nggak ada namanya berbisnis mau rugi, ya pasti mau untung semua. Jadi kalau nggak mau ada persaingan, beternak sapi aja. Udah besar ataupun masih kecil, anaknya nanti mau dijual, silahkan, itu hak masing-masing ya. Masih kecil misalnya baru umur 5-6 bulan mau dijual, silahkan, nggak apa-apa, itu hak masing-masing ya. Tapi harganya kan nggak semahal-mahal yang kita inginkan ya, karena masih kecil. Tapi kalau udah umur 1 tahun, umur sapinya, ya siap-siaplah duit itu belasan ya, udah pasti. Apalagi kalau jantan. Karena jantan ini mahal ya daripada indukan. Ini jujur saya bilang, kalau jantan besarnya kayak gini, indukannya ini ya, ini nggak lari 20-an ini, lebih harganya ya. Itu kemarin yang jantannya punya saya itu baru kemarin, pedagang sapi itu nanyakan sama saya, dia berani ngambil 18. Saya bilang belum saya jual, karena kalau saya jual nggak ada lagi ya jantannya punya saya. Maka dari itu saya tahan dulu, mudah-mudahan jantannya punya saya itu masih mau besar ya, masih mau gede gemuk ya.
lumayan lah kalau saya pelihara lagi kurang lebih 6-7 bulan masih mau gede, masih mau gemuk dia yang mungkin 18, di atas 18 kita pasti laku ya. Ini aja besar, kita lihat sendiri ya. Nah, gede segede itu orang nawar 18 kemarin. Baru kemarin asli, baru kemarin dia orang nawar. Jual nggak? Kalau mau dijual saya berani ngambil 18. Itu sendirian menawarkan 18. Tapi walaupun misalnya dia nawarkan 18, kalau saya bilang nekat 19, tapi dia nekat juga mau mengambilnya, ya pasti mau dia ngambilnya. Karena dia pembisnis sapi ya. Mungkin ada cara-cara dia untuk yang lain ya jualnya. Kadang-kadang orang itu nggak dijual per ekor, dia beli per ekor tapi dia jualnya nanti itu dengan kadang dagingnya dipotong baru dagingnya dijual ya, daging sapinya dijual. Karena jujur di kampung kami ini daging sapi di kampung-kampung inilah itu asli dagingnya 185 per kilonya, 185.000. Untuk tulang-tulangnya itu kalau tidak silap saya 150 ya, 150 ke 140 per kilonya itu tulangnya. Kalau untuk asli dagingnya itu 185 per kilonya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat kawan-kawan yang ingin memulai bisnis ataupun usaha ternak sapi lah ya. Bagi kawan-kawan yang ingin mendukung channel saya, silahkan like dan komen di bawah. Yang belum subscribe silahkan dibantu supaya channel saya ini bisa memberikan konten-konten atau inspirasi bagi para peternak sapi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.